Sore itu, aula besar di Semarang dipenuhi para mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat. Di tengah semangat dialog kebangsaan, Anies Baswedan berdiri di podium dengan suara tenang namun tajam. Ia berbicara tentang arah bangsa yang menurutnya mulai kehilangan roh meritokrasi. Banyak tanggung jawab publik diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi, ujarnya lantang. Ruangan menjadi hening, kalimat itu seolah menghentak nurani pendengar. Kamera media merekam, dan dalam hitungan jam, potongan pidato itu menyebar di seluruh jagat maya. Gelombang reaksi muncul dari berbagai penjuru negeri. Para pendukungnya menyebut Anies sebagai suara kebenaran yang berani, sementara lawan-lawan politik menudingnya provokator yang mencari panggung. Tapi bagi Anies, kritik bukanlah serangan, melainkan bentuk cinta terhadap bangsa. Ia melihat ke langit sore Semarang dan berbisik pelan, negeri ini harus terus diingatkan. Malam itu, di media sosial, tagar-tagar integritas negeri mulai menjadi tren. Di balik panggung, beberapa wartawan mencoba mendekatinya untuk meminta komentar lanjutan. Namun Anies menolak berbicara lebih jauh. Ia tahu kata-katanya sudah cukup mengguncang. Di matanya, ini bukan tentang sensasi, melainkan kesadaran nasional. Ia berharap gelombang diskusi tentang integritas dan kompetensi akan tumbuh di tengah masyarakat. Ia tak menyangka, pidato itu akan menjadi awal dari badai besar yang mengguncang politik nasional. Di Jakarta, suasana di Istana Merdeka berubah tegang. Presiden Prabowo Subianto duduk di kursinya, menyimak laporan dari staf komunikasi yang menunjukkan cuplikan pidato Anies. Dia menyerang kebijakan kita, ujar salah satu penasihatnya. Beberapa menteri menyarankan agar presiden membalas dengan pernyataan resmi, sementara yang lain menasihati agar diam untuk meredakan isu. Prabowo hanya memandangi layar, matanya tajam namun tenang. Ia tahu, kritik Anies memiliki daya ledak moral yang tinggi, bukan sekadar politik biasa. Malamnya, rapat kecil digelar di ruang terbatas. Para penasihat membahas strategi narasi yang harus dibangun untuk menjaga citra pemerintah. Kita tidak bisa membiarkan wacana ini berkembang tanpa arah, kata Kepala Staf Presiden. Namun Prabowo tiba-tiba angkat bicara dengan nada rendah, biarkan saja dulu. Lihat siapa yang bergerak setelah ini. Kalimat itu menandakan bahwa ia tak ingin terburu-buru, melainkan ingin memetakan medan perang opini yang sedang terbentuk. Di luar istana, media sudah menunggu pernyataan resmi pemerintah. Namun tak satu pun tanggapan keluar malam itu. Keheningan yang diciptakan istana justru menimbulkan rasa penasaran publik. Semua mata kini tertuju pada hubungan dua tokoh besar yang pernah bersaing dalam Pilpres. Bagi rakyat, ini bukan sekadar adu kata, ini pertarungan dua visi tentang arah bangsa, kekuasaan atau integritas. Keesokan paginya, tajuk utama koran nasional menulis besar-besar, Anies guncang istana dengan isu integritas. Talkshow politik di televisi penuh dengan perdebatan tentang ucapannya. Beberapa pakar memuji keberanian Anies mengkritik sistem koneksi, sementara yang lain menilai kritik itu berlebihan. Dalam hitungan jam, topik itu menjadi konsumsi publik dari warung kopi hingga kampus. Di Twitter, Facebook, dan YouTube, masyarakat saling beradu argumen tentang siapa yang benar. Bagi para pendukung Anies, ini adalah momentum kebangkitan moral bangsa. Mereka memposting ulang potongan pidato dan menulis caption penuh semangat, integritas bukan sekadar kata, tapi arah bangsa. Namun bagi pihak pendukung pemerintah, narasi ini dianggap fitnah yang menggerus stabilitas nasional. Mereka menuduh Anies hanya ingin membangun citra politik dengan menunggangi moralitas. Pertarungan opini pun makin panas. Di tengah hiruk-pikuk itu, Anies tetap tenang. Ia tidak merespons satupun komentar media. Di rumahnya, ia menulis catatan pribadi tentang arti integritas dalam pemerintahan modern. Baginya, ini bukan soal kekuasaan, melainkan kesetiaan pada prinsip. Ia tahu badai sedang datang, tapi dalam hatinya terukir keyakinan, kebenaran mungkin lambat, tapi ia akan sampai. Di balik layar, tim komunikasi politik istana mulai bekerja. Mereka menyiapkan serangkaian artikel, video pendek, dan opini di media besar untuk meredam pengaruh kritik Anies. Narasi, stabilitas politik lebih penting dari kritik kosong, digemakan di berbagai saluran. Sejumlah influencer politik mulai muncul di televisi untuk menegaskan bahwa pemerintah telah berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
Namun publik yang cerdas justru melihat ini sebagai upaya sistematis untuk mengendalikan persepsi. Salah satu juru bicara pemerintah secara terbuka menyebut Anies terlalu idealis dan tidak memahami kompleksitas birokrasi modern. Ucapan itu malah menambah simpati bagi Anies. Banyak rakyat kecil merasa bahwa idealisme justru yang hilang dari pejabat negeri ini. Mereka mulai mengaitkan ucapan Anies dengan pengalaman mereka sendiri di lapangan, susahnya mencari kerja karena koneksi lebih kuat dari kemampuan. Sementara itu, Anies menerima pesan dari seorang wartawan senior yang berkata, "Pak, Anda baru saja menyentuh urat nadi kekuasaan." Ia tersenyum kecil, menyadari kata-kata itu benar. Ia belum tahu bahwa apa yang dimulainya di Semarang akan menjelma menjadi gelombang reformasi baru, dan juga badai politik paling berat dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Anies menerima email tanpa nama. Isinya mengejutkan, daftar pejabat tinggi yang diangkat tanpa kompetensi sesuai bidang. Ada pejabat ekonomi berlatar belakang hukum, ada pejabat pendidikan yang sebelumnya pengusaha proyek. Dokumen itu terlihat otentik, lengkap dengan stempel kementerian. Hatinya bergetar, ini bukti nyata bahwa ucapannya bukan sekadar opini. Ia menatap layar laptop lama di ruang kerjanya, menimbang langkah berikutnya. Jika ia membocorkan data ini, ia bisa dituduh menyebar rahasia negara. Namun jika ia diam, maka keadilan takkan pernah bicara. Ia akhirnya memutuskan untuk menyimpan dokumen itu sebagai cadangan moral, senjata kebenaran yang hanya akan digunakan bila keadaan memaksa. Malam itu ia menulis catatan pribadi di buku kulit tuanya, kebenaran harus datang dari dalam, bukan dari kebencian. Ia tahu, perjalanan melawan sistem tidak akan mudah. Tapi ia juga sadar, sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani bersuara ketika orang lain memilih diam. Di Yogyakarta, udara sore terasa lembut saat Anies tiba di kampus Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri undangan diskusi bertema integritas dalam birokrasi modern. Aula Balairung penuh sesak oleh mahasiswa dan akademisi yang penasaran. Saat Anies naik ke podium, sorakan sambutan menggema. Dengan nada tenang, ia menjelaskan pentingnya meritokrasi dalam sistem pemerintahan yang sehat. Negara ini tidak akan kuat bila diisi oleh orang yang hanya pandai menjilat, bukan yang pandai bekerja, katanya, disambut tepuk tangan panjang. Sejumlah profesor senior mengangguk, menandakan dukungan moral terhadap pandangannya. Namun di sudut ruangan, beberapa pria berpakaian sipil mencatat setiap kata yang diucapkan Anies, anggota Badan Keamanan yang dikirim untuk memantau. Setelah acara usai, seorang akademisi mendekatinya dan berbisik, kritik Anda benar, tapi berhati-hatilah. Banyak mata sedang memperhatikan. Anies tersenyum tipis. Ia tahu risiko bicara kebenaran di tengah sistem yang rapuh. Tapi ia juga tahu, diam berarti menjadi bagian dari kebusukan yang sama. Malam itu, di penginapan sederhana di pinggir kota, ia menatap lampu Yogyakarta yang berkelip, merasa yakin bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Di Jakarta, Presiden Prabowo menggelar rapat kabinet tertutup. Semua menteri hadir, wajah mereka serius. Di layar proyektor terpampang potongan pernyataan Anies dan berbagai reaksi publik yang mengikuti. "Saya ingin tahu," ujar Prabowo dengan nada berat, "apakah ini benar?" Ruangan mendadak hening. Beberapa menteri saling pandang, tak berani bicara. Akhirnya, seorang menteri muda angkat suara, "Sebagian benar, Pak. Banyak jabatan memang hasil kompromi politik." Suasana tegang. Beberapa pejabat yang merasa tersindir menunduk, sementara Prabowo memejamkan mata, seolah sedang menahan amarah dan kecewa sekaligus. Ia mengetuk meja pelan lalu berkata, "Kalau begitu, kita punya masalah." Kalimat itu menggetarkan semua yang hadir. Bukan hanya peringatan, tapi sinyal perubahan. Setelah rapat bubar, Prabowo berjalan pelan ke arah jendela istana. Di luar, bendera merah putih berkibar tenang di halaman. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kekuasaan benar-benar harus mengorbankan integritas? Namun jawaban itu tidak datang malam itu. Yang tersisa hanyalah kesunyian panjang seorang pemimpin yang mulai meragukan jalannya sendiri. Di tempat lain, para elit partai koalisi berkumpul di sebuah rumah mewah di bilangan Menteng. Mereka membahas dampak politik dari kritik Anies yang terus membesar. Salah satu ketua partai dengan nada kesal berkata, "Kalau dibiarkan, rakyat akan berpikir pemerintah ini korup." Beberapa lainnya mengangguk, menyadari bahwa popularitas Anies mulai naik lagi.
Strategi pun disusun, serangan balik harus dilancarkan. Mereka merencanakan kampanye opini yang menggiring persepsi publik bahwa Anies sedang mencari perhatian untuk kepentingan politik pribadi. Sejumlah kolumnis dan analis bayaran disiapkan untuk menulis artikel tandingan. Kita buat dia terlihat seperti tukang kritik tanpa solusi, kata seorang tokoh senior dengan sinis. Namun di balik semua itu, ada juga suara kecil yang berbeda. Salah satu politisi muda berkata lirih, tapi, bukankah yang dia katakan ada benarnya? Kalimat itu membuat ruangan senyap beberapa detik. Tak ada yang menanggapi, hanya tatapan dingin para senior yang menandakan, kebenaran bukan prioritas, kekuasaanlah yang harus dijaga. Pagi itu, sebuah surat resmi dari Sekretariat Negara tiba di meja kerja Anies. Tertulis di sana, Presiden Prabowo mengundangnya ke Istana Merdeka untuk berdialog langsung. Banyak yang menafsirkan undangan itu sebagai tanda bahwa situasi telah memanas. Para pendukungnya khawatir akan ada jebakan politik, namun Anies memutuskan untuk datang. Lebih baik bicara langsung daripada saling menuduh di luar, katanya. Saat mobil hitamnya melintas di jalan protokol, banyak mata mengikuti. Kamera media menyorot dari kejauhan, berusaha menebak apa yang akan terjadi. Setibanya di istana, ia disambut ajudan presiden dan dibawa ke ruang rapat kecil di sisi barat kompleks. Prabowo sudah menunggu di sana, duduk tegak dengan wajah tenang namun tegas. Keduanya berjabat tangan singkat, lalu duduk saling berhadapan. Tak ada senyum basa-basi, hanya tatapan dua tokoh yang tahu betapa dalam jurang perbedaan pandangan mereka. Prabowo membuka pembicaraan, "Kau keras sekali mengkritik pemerintahanku." Anies menjawab pelan tapi tegas, "Karena saya mencintai negeri ini, bukan kekuasaannya." Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Anies memaparkan pandangannya tentang pentingnya meritokrasi dan bahaya politik transaksional. Ia menjelaskan bagaimana sistem yang bobrok membuat rakyat kehilangan harapan. Prabowo mendengarkan dengan tangan terlipat, sesekali menatap tajam, sesekali menghela napas panjang. "Idealismemu bagus," katanya akhirnya, "tapi dunia nyata tidak sesederhana itu." Anies menatapnya balik. "Justru karena dunia nyata rumit, kita butuh prinsip agar tak tersesat." Suasana menegang. Dua pandangan berbeda bertemu, satu mewakili idealisme moral, satu mewakili realitas politik kekuasaan. Tapi di balik debat itu, ada rasa saling hormat, dua pemimpin yang sama-sama ingin melihat Indonesia maju, hanya lewat jalan yang berbeda. Sebelum berpisah, Prabowo menepuk bahu Anies dan berkata, "Jangan lupa, pemimpin yang baik juga harus tahu kapan bicara, dan kapan diam." Anies menjawab dengan senyum tipis, "Dan rakyat tahu, siapa yang bicara untuk mereka." Setelah pertemuan itu, suasana politik nasional tak lagi sama. 3 hari setelah pertemuan tersebut, media nasional diguncang oleh kebocoran transkrip percakapan rahasia antara Anies dan Presiden. Dalam potongan yang tersebar, terdengar kalimat Prabowo mengakui adanya praktik transaksional dalam birokrasi. Istana langsung membantah dan menyebut bocoran itu palsu, tapi publik terlanjur geger. Semua media membicarakannya. Kubu Anies buru-buru mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak tahu menahu soal kebocoran itu. Namun banyak yang tetap menuduhnya dalang di balik peristiwa tersebut. Serangan politik pun datang bertubi-tubi. Anies difitnah sebagai pemain licik yang sengaja mempermalukan pemerintah demi citra pribadi. Meski begitu, di lapangan, simpati publik justru meningkat. Banyak rakyat kecil merasa bahwa seseorang akhirnya berani menyingkap topeng kekuasaan. Tagar-tagar kebenaran tanpa takut trending di media sosial. Sekali lagi, kebenaran moral terbukti lebih kuat dari propaganda politik. Kemarahan partai-partai koalisi memuncak. Mereka menuntut agar aparat menyelidiki keterlibatan Anies dalam kebocoran negara. Beberapa politisi senior bahkan menyerukan agar mantan gubernur itu diproses hukum. Namun, di sisi lain, banyak tokoh masyarakat dan ulama membela Anies. "Mengkritik bukan kejahatan," kata salah satu tokoh agama dalam ceramahnya. Kantor-kantor berita dipenuhi opini pro dan kontra. Setiap hari, wajah Anies terpampang di televisi, disorot dari berbagai sudut. Bagi sebagian rakyat, ia menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang korup. Tapi bagi penguasa, ia mulai dianggap ancaman serius yang bisa menggoyang fondasi kekuasaan. Anies tetap tenang menghadapi semua tekanan. Ia menolak konferensi pers, menolak provokasi, hanya berkata singkat kepada wartawan,
saya tidak mencari musuh, saya hanya mencari keadilan. Kalimat itu sederhana, tapi menohok. Dalam diam, moralnya berbicara lebih keras dari ribuan mikrofon politik. Kritik Anies menginspirasi banyak pihak. Sejumlah dosen, mahasiswa, dan tokoh masyarakat membentuk Gerakan Integritas Nasional. Mereka mengadakan diskusi publik, membuat petisi, dan menuntut reformasi sistem penempatan pejabat berdasarkan kompetensi. Dalam waktu singkat, ribuan orang menandatangani dukungan. Media mulai menggambarkan fenomena ini sebagai kebangkitan kesadaran moral bangsa. Di tengah maraknya korupsi dan nepotisme, muncul gelombang baru yang menuntut keadilan struktural. Namun pemerintah tetap membungkam, seolah tidak ingin memberi pengakuan bahwa gerakan ini lahir dari kritik yang mereka tolak. Anies menolak untuk menjadi tokoh utama gerakan itu. Ini bukan tentang saya, katanya dalam wawancara singkat. Ini tentang rakyat yang sadar bahwa integritas adalah fondasi kemajuan. Ucapannya membuat gerakan itu semakin kuat. Dari universitas hingga desa, semangat perubahan mulai hidup kembali. Malam itu, suasana di istana tampak tegang. Presiden Prabowo baru saja menerima laporan intelijen dari BIN yang menyebutkan bahwa kelompok oposisi mulai memanfaatkan pernyataan Anies untuk menggoyang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mereka menggunakan isu koneksi lebih penting dari kompetensi sebagai alat propaganda. Prabowo duduk lama di ruang kerjanya, merenung di depan peta besar Indonesia yang tergantung di dinding. Ia menyadari bahwa gelombang kritik ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan bagian dari manuver politik yang lebih dalam, mungkin bahkan untuk menyiapkan panggung 2029. Sementara itu, Anies dan timnya terus melakukan safari politik ke berbagai kota. Di setiap daerah yang dikunjunginya, ribuan orang hadir, menyimak ucapannya tentang politik berbasis etika dan kompetensi. Di balik layar, muncul tokoh-tokoh lama dari kelompok reformis dan mantan pejabat era sebelumnya yang mulai mendekat padanya. Mereka melihat Anies sebagai simbol perlawanan terhadap sistem patronase yang dianggap makin mengakar. Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa langkah Anies ini adalah strategi cerdas untuk membangun kembali citra dan basis politiknya. Dalam rapat terbatas keesokan harinya, Prabowo memerintahkan para menteri dan kepala lembaga untuk mempercepat reformasi birokrasi. Ia ingin membuktikan bahwa pemerintahannya tetap berpihak pada profesionalisme dan integritas. Namun di sisi lain, Prabowo juga sadar bahwa perubahan struktural butuh waktu dan loyalitas politik tak bisa dihapus sekejap. Kita harus buktikan bahwa kritik itu tidak benar, ucapnya tegas. Di luar istana, suara publik terbelah, sebagian mendukung Anies karena keberaniannya bersuara, sementara sebagian lagi menilai kritik itu hanya bentuk pencitraan untuk kepentingan politik pribadi. Pertarungan narasi mulai berubah menjadi pertarungan ideologi tentang masa depan Indonesia. Dalam hitungan minggu, seluruh media nasional berubah menjadi medan tempur opini. Di televisi, portal berita, hingga media sosial, nama Anies dan Prabowo mendominasi setiap judul utama. Pendukung Anies membanjiri jagat maya dengan tagar-tagar integritas untuk negeri, sementara kubu pemerintah membalas dengan kampanye besar bertajuk tagar kerja nyata bersama Prabowo. Perang narasi ini bukan lagi sekadar soal pandangan politik, melainkan perang persepsi untuk merebut hati rakyat. Di balik layar, tim komunikasi kedua pihak bekerja siang dan malam, memantau setiap trending topik dan memutar strategi agar citra pemimpin mereka tetap bertahan di tengah gempuran informasi. Prabowo yang dikenal tegas, mulai menunjukkan sisi diplomatisnya. Ia muncul dalam wawancara televisi nasional, berbicara tentang pentingnya sinergi antara pemerintah dan oposisi dalam membangun bangsa. Dengan nada tenang namun tegas, Prabowo mengatakan, kritik itu penting, tapi jangan sampai menghancurkan semangat kerja. Kita butuh solusi, bukan hanya tudingan. Pernyataan ini disambut tepuk tangan sebagian publik yang mulai lelah dengan konflik politik yang tak kunjung usai. Namun, di sisi lain, para pendukung Anies menilai bahwa ucapan itu hanya bentuk defensif untuk menutupi kelemahan sistem pemerintahan. Anies tak tinggal diam. Ia merespons dengan pidato terbuka yang disiarkan secara daring, menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk menyerang pribadi, tetapi untuk memperbaiki sistem. Integritas bukan sekadar kata-kata. Ini soal keberanian menempatkan yang tepat di tempat yang tepat, ujarnya di hadapan ribuan penonton daring. Kata-kata itu menjadi viral, menembus batas politik dan menarik perhatian banyak kalangan muda.
Namun dalam diam, para analis politik mulai mengamati bahwa konflik ini telah menyalakan bara kompetisi baru, bukan sekadar antara dua tokoh, tetapi antara dua arah masa depan Indonesia, stabilitas kekuasaan versus idealisme perubahan. Pasca perang narasi di media, tekanan publik terhadap pemerintah meningkat tajam. Presiden Prabowo merespons dengan langkah nyata, membentuk Dewan Reformasi Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh independen, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Tugas Dewan ini adalah mengaudit ulang sistem rekrutmen jabatan publik, dari kementerian hingga BUMN. Langkah itu disambut positif, namun tak sedikit yang menilai bahwa langkah tersebut hanyalah strategi meredam kritik. Di ruang-ruang birokrasi, para pejabat mulai resah, takut audit ini akan membuka kembali praktik-praktik lama yang selama ini ditutupi. Sementara itu, Anies terus bergerak dengan strategi yang lebih matang. Ia mengumpulkan para profesional muda, akademisi, dan aktivis untuk menyusun dokumen visi reformasi birokrasi yang lebih komprehensif. Gerakan ini diberi nama Koalisi Integritas Nasional. Dalam berbagai forum, mereka mempresentasikan gagasan mengenai sistem pemerintahan berbasis meritokrasi dan digitalisasi transparan. Publik mulai melihat Anies bukan lagi sekadar pengkritik, tetapi sebagai alternatif kepemimpinan masa depan yang menawarkan arah baru. Namun di sisi lain, kubu pendukung pemerintah menilai gerakan ini mulai berbau politis, mendekati bentuk kampanye terselubung. Prabowo menolak anggapan itu. Dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Bogor, ia berbicara kepada para jenderal dan menteri seniornya. "Saya tidak takut dengan kritik, tapi saya tidak akan membiarkan negara ini jatuh karena permainan opini," ucapnya tegas. Ia tahu, perang ideologi kini telah memasuki tahap yang lebih halus, bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal persepsi dan kepercayaan publik. Dalam benaknya, Prabowo sadar bahwa apapun yang terjadi, Indonesia sedang menapaki babak baru politik yang lebih keras dan terbuka. Ketegangan politik mulai merembes ke dalam lingkaran kabinet. Beberapa menteri yang merasa tidak puas dengan arah kebijakan reformasi mulai menunjukkan sikap berbeda. Ada yang diam-diam membocorkan informasi ke media, ada pula yang mulai menjalin komunikasi dengan tokoh oposisi. Di meja rapat kabinet, suasana menjadi kaku. Keputusan-keputusan penting kerap tertunda karena tarik-menarik kepentingan antara loyalitas dan pragmatisme. Prabowo yang terkenal dengan kedisiplinannya mulai geram. Ia tahu bahwa pengkhianatan tidak selalu datang dari luar, terkadang berasal dari dalam. Di sisi lain, Anies mendapat keuntungan politik tanpa harus menyerang secara langsung. Media mulai menyoroti bagaimana banyak pejabat yang kini berlomba-lomba menampilkan citra, bersih, dan berintegritas setelah kritiknya viral. Para akademisi pun mulai terbuka membahas kembali pentingnya meritokrasi dalam sistem birokrasi Indonesia. Dalam debat publik di salah satu universitas ternama, Anies dengan tenang berkata, "Kritik saya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan." Kalimat itu memancing simpati besar dari publik, termasuk kalangan netral yang mulai bosan dengan gaya politik konfrontatif. Namun Prabowo bukan tipe pemimpin yang tinggal diam. Ia melakukan konsolidasi besar-besaran dengan partai koalisinya, memastikan dukungan di parlemen tetap solid. Dalam pertemuan tertutup di Hambalang, ia berkata lantang, "Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan lupa siapa yang sedang memimpin negara ini." Suasana ruangan hening, semua sadar bahwa Presiden sedang mempersiapkan langkah besar berikutnya, yang mungkin akan mengubah peta politik nasional. Seiring meningkatnya suhu politik, demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota. Massa pendukung Anies menggelar aksi damai bertajuk Gerakan Etika Bangsa, membawa spanduk bertuliskan "Kompetensi di atas koneksi". Aksi ini berjalan tertib, namun sempat memicu bentrok kecil di Jakarta ketika sekelompok provokator mencoba memancing kericuhan. Polisi bergerak cepat membubarkan massa, tetapi gambar dan video bentrokan itu segera viral di media sosial. Publik pun terbelah, sebagian menyalahkan aparat karena dianggap represif, sebagian lagi menilai aksi itu sudah melampaui batas. Pemerintah segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kebebasan berpendapat dijamin, namun harus sesuai hukum. Prabowo, yang tengah berada di Yogyakarta untuk kunjungan kerja, memberikan pidato yang menyejukkan. "Kita boleh berbeda gagasan, tapi jangan biarkan bangsa ini terpecah oleh ego," ujarnya di depan ribuan mahasiswa. Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah,
namun tak mampu sepenuhnya meredam bara di hati rakyat yang merasa aspirasi mereka belum didengar sepenuhnya. Di sisi lain, Anies menegaskan bahwa gerakannya tidak berhubungan dengan kepentingan politik praktis. Namun publik sulit memisahkan idealisme dan realitas. Setiap langkah, setiap kalimat, kini ditafsirkan sebagai bagian dari pertarungan besar menuju pemilu berikutnya. Situasi ini menciptakan ketegangan sosial yang mengingatkan banyak orang pada masa reformasi, ketika suara rakyat dan kekuasaan beradu di jalanan. Di dalam pemerintahan, tekanan politik mulai menggerus stabilitas. Beberapa proyek besar tertunda karena perbedaan arah kebijakan antar kementerian. Investor asing menahan dana mereka, menunggu kejelasan arah politik nasional. Di tengah situasi ini, Prabowo menggelar sidang darurat di Istana Merdeka. Dengan wajah tegas dan nada bergetar, ia berkata, negara ini tidak boleh goyah karena politik. Kita harus buktikan bahwa kepemimpinan yang tegas dan berdaulat masih bisa membawa bangsa ini berdiri. Langkah-langkah cepat diambil. Prabowo merombak kabinet, mengganti beberapa pejabat yang dianggap tak loyal dan memperkuat posisi teknokrat profesional. Publik kaget, namun banyak yang justru menyambut baik keputusan itu. Di sisi lain, Anies memberikan ucapan selamat secara terbuka melalui media, menyebut langkah presiden sebagai sinyal positif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Untuk sesaat, suhu politik menurun, tetapi para pengamat tahu bahwa ini hanyalah jeda sebelum gelombang berikutnya datang. Dalam keheningan malam, Prabowo duduk sendirian di beranda istana, menatap langit Jakarta. Ia tahu bahwa memimpin negeri bukan sekadar soal kekuasaan, tapi soal menjaga kepercayaan rakyat. Dalam pikirannya, satu kalimat terngiang, kadang yang dikritik justru menjadi yang harus memperbaiki. Ia sadar, Anies mungkin lawan politiknya, tapi kritiknya telah memicu sesuatu yang penting, kesadaran untuk berubah. Setahun berlalu sejak kritik Anies pertama kali mengguncang politik nasional. Reformasi birokrasi mulai menunjukkan hasil, sistem rekrutmen jabatan publik kini dilakukan secara digital dan transparan, pengawasan internal diperketat, dan beberapa pejabat tak kompeten diberhentikan. Meskipun prosesnya masih panjang, rakyat mulai merasakan perubahan nyata. Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dengan nada tenang, kritik adalah cermin. Tanpa cermin, kita tak tahu di mana wajah kita kotor. Kalimat itu menjadi penanda babak baru, pengakuan seorang pemimpin bahwa integritas dan kompetensi harus berjalan seiring. Anies, yang kini lebih fokus pada gerakan masyarakat sipil, menonton pidato itu dari rumahnya. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa perjuangan bukan selalu tentang menang atau kalah di panggung politik, melainkan tentang meninggalkan jejak perubahan. Ia kemudian menulis di akun media sosialnya, selama kritik disampaikan dengan niat baik, bangsa ini akan terus belajar menjadi lebih dewasa. Postingan itu viral, disukai jutaan orang, menjadi simbol bahwa perbedaan pandangan bisa melahirkan kemajuan. Indonesia kini berdiri di persimpangan sejarah, antara masa lalu yang penuh kepentingan dan masa depan yang menjanjikan keadilan. Dari pertarungan dua tokoh besar itu, lahirlah pelajaran penting bagi bangsa, bahwa kekuasaan tanpa integritas hanyalah bayangan kosong, dan kritik tanpa cinta tanah air hanyalah teriakan di angin. Namun jika keduanya bersatu, maka negeri ini akan menemukan arah sejatinya, menuju Indonesia yang adil, kuat, dan bermartabat.